doa Bapa kami apa, saudara? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, berarti apa, saudara? Sudah Kristen, dalam doa Bapa kami ini kan doa untuk orang yang sudah Kristen dong, ya kan? Kan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Bapa, kan gitu. Sudah Kristen, tapi perlu tetap berdoa dalam pemulihan-pemulihan berikutnya untuk apa? Lepas daripada yang jahat. Karena yang jahat, nanti habis ini kita akan belajar ya, itu selalu mengintai kita. Berarti meskipun sudah pelayanan, meskipun merasa sudah dewasa rohani, tetapi kadar pemulihan orang dewasa rohani pun perlu lepas daripada yang jahat. Karena ada banyak orang, saudara, yang tidak punya pengalaman punya bapak yang baik. Padahal bapak di surga itu adalah presentasi, ya. Bapak di dunia ini mempresentasikan bapak di surga, kan gitu. Bapak di dunia itu harusnya ya menjadi kaca cermin dari bapak di surga. Tapi bapak di dunia ini banyak yang nggak jadi contoh, ya. Saya mewakili bapak-bapak di dunia ini, saya minta maaf. Banyak bapak-bapak yang menjengkelkan, saudara, ya, tidak mencerminkan Bapa di surga, ya. Sehingga ada banyak orang Kristen yang kurang intim dengan Bapa di surga dan perlu lepas daripada yang jahat. Karena apa? Begitu kepahitan dengan Bapa, saudara, maka akan gampang kepahitan dengan orang lain. Dan hati pahit, waduh, kalau udah hati pahit, ucapannya pahit, imannya juga pahit. Jadi perlu, ini dasar yang pertama. Yang ngerti katakan amin. Kemudian landasan yang kedua, next berikutnya dalam Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Dikatakan bahwa orang yang sudah bertobat, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat, bagaikan rumah yang dibersihkan, ya, bersih, tersapu dan rapi teratur. Tapi banyak rumah yang sudah rapi, bersih, tapi kosong. Nah, ya. Nggak ada doa, nggak ada pujian, penyembahan, nggak ada ucapan syukur. Mungkin kalau di gereja, keren, saudara, angkat tangan, doa, pujian, penyembahan. Tapi begitu meleng dikit keluar dari, dari gereja, udah kosong hatinya. Ya. Nah, pada saat 1 detik saja kosong hatimu, maka dikatakan iblis berbisik kepada teman-temannya dan mengajak berapa, saudara? 7 roh lain yang lebih jahat. Berarti berapa kali jahatnya orang Kristen yang kumat? 8 kali. 8 kali. Ya, karena satu iblis. Or unstable mental that affect to the body. Biasanya kalau tubuh sakit, biasanya mudah ditemukan bibit-bibit penyakit. Usually when you get sick, you can find the source of that sickness. Bibit penyakit yang populer saat ini adalah virus, For example, virus, bakteri, bacteria, protozoa, jamur, fungus, bahan kimia. and the chemical products or chemical liquid. Itu penyebab penyakit bagi tubuh. It could cause the sickness in the body. Tapi ada beberapa gejala sakit yang tidak ditemukan bibit penyakitnya. Yeah, but there are some sickness that the doctor could not found what is the cause to that sickness. Contohnya, orang mengalami gangguan pencernaan. For example, diare. you feel like there's a problem in your digestion and you go to the bathroom a lot like that. Yeah. Tapi setelah diteliti, penyebabnya adalah karena stres. But when the doctor examine, it's actually because of the stress. Tidak ada bibit penyakit di dalamnya. There is no something that caused in the body. Atau mungkin sakit tulang belakang. Or maybe you have Sakit punggung. sick in your back hurt, back pain, Setelah dicek, and tidak ada penyakitnya, tidak ada bibit penyakit. there is no sickness in your body. Ternyata karena sering khawatir atau bingung. It's actually because you worry too much or confused. Orang susah tidur, ternyata karena mudah tersinggung. If you are having hard time to go to sleep, then maybe you get offended too easy. Sakit ginjal karena ternyata sering takut. Kidney disease because you're frequently afraid. Radang hati,
hepatitis Yeah. ternyata karena suka marah. Hepatitis, because maybe you often angry. Sakit gula atau diabetes, tapi ternyata karena tidak sabar. Maybe because you're an impatient person. Leukemia, kanker darah, Or leukemia, it could be because of the sadness. disebabkan karena sering sedih. Sadness. Sedih. Yeah. Ya. Kemudian tumor atau kanker, ternyata hatinya penuh kekecewaan atau kepahitan. It can cause by the bitterness or heartache. Tolong lihat kiri kanan, ada nggak yang suka marah?